Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nunung Ainus Solihah. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan salah satu tokoh pemikir Islam asal dari Indonesia yang bernama Nurcholish Madjid atau akrab disapa dengan Cak Nur. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939 dan meninggal dunia pada usia 66 tahun, tepatnya di tanggal 29 Agustus tahun 2005. Beliau ini adalah salah satu pemikir Islam terbaik yang ada di Indonesia dan telah mengkontribusikan pemikiran-pemikirannya di dunia keislaman kontemporer. Nurcholish Madjid ini dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren di Jombang, Jawa Timur. Nah, mengenai latar belakang pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan madrasah ibtidaiyahnya di Mojo Anyar, Jombang, kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren tingkat menengah yaitu SMP dan SMA di pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Akan tetapi karena satu dan lain hal, beliau memutuskan untuk pindah ke pesantren Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau pesantren Darussalam di Gondor, Ponorogo. Beliau kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab di IAIN Syarif Hidayatullah atau yang kini kita kenal dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian setelah menyelesaikan strata satunya atau sarjananya di tahun 1968, kemudian beliau melanjutkan kembali studinya di Universitas Chicago dengan mendalami ilmu politik dan filsafat Islam pada tahun 1978 sampai dengan 1984 hingga mendapatkan gelar PhD. Nah, karir intelektual Nurcholish Madjid ini sebagai pemikir muslim dimulai pada masa ia masih berada di bangku perkuliahan di IAIN Jakarta, khususnya ketika beliau menjadi ketua umum PBHMI atau Himpunan Mahasiswa Islam selama dua kali periode, yaitu pada 1966 sampai 1968 dan 1969 sampai 1971. Baik, dalam perjalanan pemikirannya, Nurcholish Madjid itu mulai menulis karyanya sekitar pada tahun 1960-an. Nah, sampai pada menjelang akhir hayatnya, beliau berhasil menerbitkan sekitar 20-an karya atau buku. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil pendapat beliau atau pemikiran beliau tentang modernisasi dalam salah satu bukunya, yaitu Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Nah, menurut Nurcholish Madjid, pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi. Hal tersebut berarti adanya proses perubahan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau rasional dan kemudian digantikan dengan pola pikir dan tata kerja yang baru yang lebih akliyah atau rasional. Orang yang bertindak atau berperilaku menurut ilmu pengetahuan atau mungkin secara ilmiah, ya, jadi orang yang berperilaku secara ilmiah itu berarti ia bertindak menurut hukum alam yang berlaku. Oleh sebab itu, ia tidak melawan hukum alam, akan tetapi menggunakan hukum alam itu sendiri guna memperoleh daya yang lebih tinggi. Jadi sesuatu yang disebut modern itu ialah kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Nah, bagi seorang muslim yang sepenuhnya meyakini kebenaran Islam sebagai way of life, sebagai pedoman petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, semua nilai dasar way of life tersebut itu tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Maka sebagai penganut way of life tadi, sebagai umat muslim, maka dengan sendirinya pola berpikir kita itu otomatis mengikuti cara berpikir Islami. Demikianlah dalam menetapkan penilaian tentang modernis juga berorientasi pada nilai-nilai Islam. Nah, Nurcholish Madjid ini berpendapat bahwa modernisasi adalah suatu keharusan atau malah menjadi suatu kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dasar dari sikap modernisasi itu ada 7, menurut Nurcholish Madjid ini ada 7, dan masing-masingnya itu tertuang dalam ayat Al-Quran. Yang pertama itu dalam Quran surah An-Nahl ayat 3, yang mana di dalamnya itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh alam ini dengan hak atau benar, bukan batil atau palsu. Jadi alam ini tuh nyata, benar-benar ada, bukan sesuatu yang palsu. Nah, dasar yang kedua yaitu bahwa Allah itu mengatur
mengatur alam semesta itu dengan peraturan ilahi atau sunnatullah yang menguasai dan pasti. Hal tersebut tergambar tercermin dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Kemudian dasar yang ketiga yaitu sebagai buatan Tuhan yang Maha Pencipta, alam semesta ini adalah baik, menyenangkan, atau mendatangkan kebahagiaan duniawi dan harmonis. Hal tersebut selaras dengan Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Kemudian dalam Quran Surah Yunus ayat 101, itu manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengamati dan menelaah hukum-hukum yang ada dalam ciptaannya. Kemudian pada surah Al-Jasiyah ayat 13, Allah menciptakan seluruh alam raya untuk kepentingan manusia, kesejahteraan hidup dan kebahagiaan sebagai rahmat dari Allah, akan tetapi hanya golongan manusia yang berpikir atau berasional yang akan mengerti dan kemudian akan memanfaatkan karunia tersebut. Kemudian terakhir pada surah Al-Zukhruf ayat 22-25, itu diterangkan bahwa karena adanya perintah untuk mempergunakan akal pikiran atau rasio tersebut, maka Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, terutama berupa pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama atau tradisi-tradisi nenek moyang yang merupakan cara berpikir dan tata kerja generasi sebelumnya. Nah, dengan dasar-dasar sikap yang tadi, modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak, sebab alam adalah hak atau benar. Nah, modernisasi dalam kerangka Islam yang moderat akan menghasilkan masyarakat yang progresif, seimbang dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Modernisasi dalam konteks Islam adalah proses perubahan pola pikir dan tata kerja menuju yang lebih rasional dan ilmiah, sesuai dengan hukum alam atau sunnatullah. Islam mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan akal dan berpikir kritis, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat. Karena alam ini diciptakan dengan hukum yang pasti dan benar. Modernisasi bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang menerapkan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk tidak mengikuti tradisi yang menghambat perkembangan pemikiran, dan sebaliknya menggunakan akal untuk memperbaiki kehidupan dan menjaga harmoni dengan ajaran agama. Dengan demikian, modernisasi yang sesuai dengan Islam adalah langkah menuju kemajuan yang tetap berpegang pada nilai-nilai ilahi. Modernisasi bukan hanya soal kemajuan teknologi, tetapi juga penerapan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kita dapat berkembang secara seimbang antara kemajuan duniawi dan spiritual. Mungkin hanya itu sedikit mengenai pemikiran Nurholis Majid tentang modernisasi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.